Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Midiani, NPM 2359201084. Di video kali ini saya akan membuat tentang processing data kosmetik, yaitu dengan menggunakan feature engineering, kemudian data augmentation, kemudian normalisasi data. Di sini saya menggunakan dataset kosmetik. Baik, di sini saya menggunakan aplikasi Kaggle untuk mencari data setnya. Baik, di sini saya menggunakan dataset tentang kosmetik. Ini dataset saya. Kemudian saya mengunduh di bagian sini, titik 3 di bawah sini. Kemudian saya unduh, saya download. Karena saya sudah mendownloadnya dan kemudian saya sudah mengekstrak datanya ke Google Colab. Baik, di sini ada impor pandas. Impor pandas ini untuk membaca file CSV. Nampi ini untuk metode numerik atau array. Kemudian from scalar preprocessing, import label encoder ini untuk suatu alat bantu normalisasi sebuah data atau label encoder dan standar scalar. Kemudian import matplotlib ini itu sebuah visualisasi untuk visualisasi data yang berupa grafik, gambar, dan lain-lain. Dan kemudian di sini ada tentang try ini, perintah. Kemudian PD red CSV ini menampilkan di mana tempat dan apa nama file CSV-nya, yaitu cosmetic CSV. Sama, jika ini error, maka yang bawah. Kemudian bisa di print, maka muncul hasil data asli tentang kosmetik, dataset asli kosmetik yang berisi label, brand, kemudian name, price, rank, kemudian ingredients, combination, dry, normal, kemudian oily, sensitive. Nah, yang dry ini kalau nggak salah dia jenis kulit kering, kemudian normal, oily, minyak, kemudian sensitif. Kita langsung saja ke feature engineering. Di feature engineering ini, dia ini untuk mengubah kolom kategori menjadi numerik. Contohnya kayak kita mendeteksi kolom dengan objek atau teks, misalnya kayak nama, kemudian merek, kemudian itu brand, apalagi ya yang seperti di atas ini tadi, label tuh brand name, price, kemudian kombinasinya ada minyak, ada kulit kering, kulit normal, kulit oily, dan sensitif. Itu kemudian diubah menjadi angka menggunakan label encoder. Setelah itu disimpan encoder itu di label encoder agar bisa digunakan kembali. Setelah itu ini yang di sini membuat fitur baru, yaitu ada if harga, kemudian ini df harga per rating, kemudian itu ada visualisasi sebelum normalisasi, ini sebelum dan ini sesudah. Kita jelaskan yang sebelum terlebih dahulu. Di sini yang ini adalah
grafik histogram dan yang ini grafik heat map. Yang dimana codingannya ini sebelum untuk normalisasi, yang ini kemudian yang ini korelasi antar fitur sebelum normalisasi. Yang dimana pada grafik ini gimana sih ini? Yang mana pada grafik histogram ini, yang ini terdapat label dan count, sumbu X dan sumbu Y. Yang mana label ini dari 0 sampai 5, kemudian kalau count ini dari 0 sampai 300. Yang di sini terlihat grafik label nomor 3 yang paling tertinggi yaitu mendekati 300 atau hampir 300. Kemudian yang terendah adalah 150 di label 3. Ini kurva ini yaitu kurva untuk lebih halus untuk mengenal kelancaran sebuah data. Setelah itu kita melihat yang fitur grafik yang ini, yaitu ada label, kemudian brand, kemudian name, kemudian harga ya, price, rank, ingredients, kombinasi, kemudian ini dry, ini kalau nggak salah kulit ya, kulit bertekstur kering, bertekstur normal, oily, dan sensitif. Nah, di sini juga ada ya ininya. Nih, di sini terlihat di sini terlihat sebentar ya, tidak kelihatan. Nah, di sini terlihat korelasi antar fitur yang bagian ini ya, ada label, brand name, harga, kualitas ranknya, ingredientnya, kombinasinya, dan seterusnya. Yang mana pada warna merah ini mendekati dia lebih dari 1.0, yang mana pada korelasi ini dia menunjukkan positif lebih kuat ya, yang mana pada fitur ini meningkat, kemudian fitur yang lain juga cenderung ikut meningkat. Kemudian di bagian yang biru ini dia warna biru cerah, yang mana mendekati kurang dari 1.0. Dia ini negatif yang sangat kuat, yang artinya jika nilai fitur yang ini meningkat, maka nilai fitur yang lain juga ikut meningkat. Kemudian yang putih ini yang putih ini mendekati 0.0, dia menunjukkan sangat lemah atau tidak ada berhubungan dengan linier. Kemudian matriks ini juga sebagian besar fitur ini selain tipe kulit cukup independen satu sama dengan yang lain, tetapi ada anomali yang korelasinya itu sangat kuat dibandingkan dengan variabel dengan tipe kulit, contohnya dry, kemudian kulit tipe normal, normal, kering, kemudian berminyak, kemudian sensitif, yang perlu kita periksa lebih lanjut. Kemudian ini ada data
augmentation, bisa kita zoom karena tadi nggak kelihatan ya. Ada data augmentation, yang mana pada data ini dia menambahkan noise kecil untuk menambahkan variasi data numerik. Dia menyalin data dengan dfaug, ya. Dan setiap kolom numerik itu ditambahkan dengan gangguan acak kecil sebesar 1%. Setelah itu dia menggabungkan data asli sebanyak menjadi dataset sebanyak 2 kali lipat. Kemudian tujuannya itu untuk menambah variasi agar model tidak overfitting. Setelah itu ini ada menggabungkan data asli dan augmentasi nih. Data setelah augmentasi jumlahnya. Setelah itu ada normalisasi data, gunakan standar scalar untuk standarisasi fitur numerik. Yang mana pada ada di sini menampilkan setelah dinormalisasi. Ini setelah dan ini yang sebelum. Ini yang sebelum. Ini data asli. Ini yang sudah bisa kita lihat di sini. Dia menggunakan angka ya, menggunakan angka semua. Yang mana pada codingan standar scalar ini dia mengubah fitur numerik agar memiliki rata-rata 0, kemudian dan standarnya 1. Yang mana pada normalisasi ini penting untuk model seperti KKN atau SFM, neutral network, atau sensitif terhadap perbedaan skala antar fitur. Nah, ini grafik setelah normalisasi. Sebentar. Ini nggak bisa. Kita kecilin dulu ya. Biar dia lebih. Ini bisa kecil. Nah, di sini kalau yang setelah ini terlihat pada label berapa ini? Label yang ini ya. Ini yang paling tinggi. Nah, ya, bisa kita lihat di sini batang yang tertinggi pada label 0,0.25 yang jumlah datanya 600-an. Kemudian batang yang terendah itu ada 1.0 nih, min 1.0, ini 1.0 yang mana nilainya itu sebanyak 310-an ya, mungkin 300 lebih. Kemudian ini korelasi antar fitur yang setelah fitur engineering-nya, dan ini hasil dari korelasi antar fitur setelah fitur engineering dan normalisasi, yang mana pada codingannya ini untuk membuat sebuah normalisasi dan fitur engineering-nya. Jadi ini data aslinya. Bisa kita lihat di sini data aslinya.
Dan yang ini data sesudah dinormalisasi. Dia berubah menjadi angka ya. Berubah menjadi 0 titik, terus kemudian 1 titik, karena dia mengubah semua fitur numerik. Ini datasetnya. Bisa kita lihat di sini datasetnya. Moisturizer labelnya, kemudian brandnya ini dari brand La Mer, kemudian namanya ini Creme de la Mer, price-nya harganya 175, ranknya 4.1, ingredients ini panjang ingredients-nya. Ini ingredients-nya panjang nih ingredients-nya nih. Ini karena ingredients ya, jadi panjang banget. Kemudian kombinasinya satu, ini kulit bertekstur kering, tekstur normal, tekstur berminyak, dan tekstur sensitif. Pokoknya ini yang data asli yang sudah moisturizer lamernya sama yang seperti kayak tadi. Ada harganya, ranknya, kemudian kombinasinya. Kalau yang ini menggunakan info data Pandas, dia di data frame. Di situ mungkin itu saja ya yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.